Di situ aku belajar sekali untuk mindful with choices. So any kind of choices, it has a lot of energy. Sometimes kita lupa buat dengerin sebenarnya hati kita tuh pengennya apa ya. If you don't listen to your body or yourself, then they have to pick. Padahal sebenarnya nggak boleh kita tinggalin tuh adalah diri kita. Hai Tayang Gia. Halo Adele. Thank you so much udah datang ke kantor Rahasia Gadis. Sama-sama, thank you for inviting me. Of Very course. happy to be here. So happy to have you here, part of Rahasia Gadis punya Let's Talk About podcast. Yay. So hari ini kita ngobrolnya santai-santai aja ya. It's gonna be a conversation tentang career, love, dan segala galanya cewek lah. Cewek ya? Ceweknya Cewek juga gadis-gadis, rahasia gadis iya ya. rahasia-rahasia gadis kita bongkar semua hari ini. Let's do it. Let's do it. So I read up about your life story sedikit sih, and aku lihat aku baca-baca aja sih perjalanan hidupnya Teh Anggia, yang I heard awalnya jadi dokter gigi, terus masuk menjadi produser film. Mungkin boleh cerita sedikit gak to our girls Bepep di sini tentang life story-nya aja sih. Lu kok bisa sih dari dokter ke produser film? It's quite a pivotal changes, babe. Panjang banget tuh ceritanya. Tapi menarik adalah one thing for sure, ketika aku bisa ibaratnya berpikir gimana sih gitu ya untuk menyelesaikan proses atau jenjang akademis. Kalau dari zaman aku kecil, thank God aku punya orang tua yang gak pernah nge-push aku untuk becoming the number one, jadi juara atau apapun. So when it's something with education, buat mereka itu basic yang paling penting. So whatever you choose, yang penting kamu bertanggung jawab sama itu. So becoming a dentist is actually quite accidentally happen juga, karena awalnya kan aku memang senengnya tuh lebih more into art. Gitu. Jadi harapannya tuh waktu lagi daftar perguruan tinggi justru nggak keterima ya kan. Jadi aku taruh nomor 1 gitu. Terus kayak harapannya tuh masuknya justru di desain gitu. Loh kok keterima? Oh wow, oke. Terus akhirnya yaudah deh kita jalanin gitu. Akhirnya waktu di proses kita ngejalanin itu, ya along the way aku juga mesti fokus dan komit kan. Karena itu salah satu yang pegangan aku deh gitu. Nah akhirnya tapi sambil dalam proses becoming a dentist, aku juga becoming a radio announcer at that moment. Oh, wow. Jadi memang kuliah sambil kerja gitu. Dan itu juga pengalaman yang luar biasa menarik ya pada eranya gitu. Karena dengan sendirinya kamu belajar sesuatu yang ilmunya kan ilmu pasti ya kedokteran itu gitu. Dan kamu juga tanpa kamu sadarin when you becoming a dentist, kamu juga harus bisa berinteraksi sama banyak orang. Social skills ya gitu ya. Social skillsnya juga pasti dibutuhkan gitu. Dan ternyata becoming a radio announcer juga jadi salah satu yang menarik gitu. Jadi ketika kamu bisa berkomunikasi dengan pasien juga, you can become more like a friend. Iya. Jadi gimana caranya pasien kamu datang ke kamu tuh dengan perasaan tidak takut itu dulu gitu. Karena yang aku percaya 20% penyakit daripada seorang pasien itu bisa sembuh kalau kamu merasa nyaman berinteraksi dengan dokternya atau siapapun yang akan merawatnya atau guardiansnya kayak gitu. Dan kemudian kenapa akhirnya aku bisa menjadi seorang produser? Well at that time it's quite funny gitu karena aku tuh pacaran sama Mas Angga di masa Songko tuh udah cukup lama gitu kan. Dan di proses itu pun juga aku tahu sekali dia juga sedang meniti karirnya gitu ya menjadi seorang director. Awalan tuh cuma terlibat dalam sebuah diskusi sederhana aja sih, kayak ngobrolin next project apa gitu. Tapi lama-lama lumayan kecemplung. Awalan tuh justru malah jadi wardrobe stylist gitu. Terus udah gitu kita dulu banyak sekali ngerjain beberapa video klip di Indonesia. Dan dari situ aku mulai terlibat aktif lagi dari sisi kreatif. Nah, film pertama yang kita produserin, maksudnya aku juga masuk ke dunia perfilman tuh judulnya Cahaya dari Timur Beta Maluku. So that's my first. Kalau Mas Angga itu yang film keberapa. But sometimes kita lupa buat dengerin sebenarnya hati kita tuh pengennya apa ya. Also wardrobe stylist juga gitu. Jadi memang proses yang cukup menarik sampai kemudian akhirnya ya aku beneran jatuh cinta gitu. Karena memang when you become a storyteller, it's something yang juga ternyata kamu dengan sendirinya berkenalan sama diri kamu sendiri gitu. Jadi dari situ aku mulai belajar dan akhirnya mulai memilih untuk
yuk coba fokus gitu. Karena abis Oke. itu ternyata aku dapat kesempatan lagi untuk ngeproduserin Filosofi Kopi kan. Oke, iya. Nah akhirnya kayak yuk kita fokus deh, karena akhirnya aku ngerjain 3 tuh, praktek Iya. iya, Oh, jadi siaran sambil iya, produser Oh, juga jadi iya pertama gitu. kali Teh Anggia menjadi kayak film producer masih praktek sebagai dokter gigi? Masih Oh, wow. melakukan praktek. Itu lo kok bisa sih, gimana tuh caranya membagi Ya sebenarnya waktu? lebih managing ya Mm-mm. gitu, managing waktu sih. Cuman kan pada akhirnya ya you have to be able to choose Iya, kan. terus momen apa tuh yang Mm-mm. suddenly Teh Anggia bilang, aku mau pilih deh jadinya menjadi film Hmm. producer gitu, dan meninggalkan Um, dunia kedokteran yang susah kan, belajar menjadi dokter gigi kan investasi waktu udah berapa tahun juga kan, bukan cuma letting something go easily gitu. Iya, karena itu keputusan yang cukup besar kan. Karena pasti juga aku tentu ada feeling guilty-nya juga lah gitu. Mungkin feeling guilty juga lebih kayak ke pertama kayak ke orang tua gitu. Tapi kan juga aku mikir dari awal juga aku dibebasin lah, apapun yang kamu pengen lakukan as long as you happy doing it gitu ya. Kata orang tuaku just enjoy it aja. Tapi kemudian lebih banyak punya conversation sama diriku sih gitu. Maksudnya sekarang kamu lebih pengen fokus di mana sih gitu. You cannot have it all gitu ya, Mm-mm. tapi actually you have to know your boundaries juga gitu. Benar. Maksudnya in a way kita harus belajar. Di situ aku belajar sekali untuk mindful with choices gitu, Mm-mm. because choicesnya kan juga bukan choices yang buruk ya gitu. So any kind of choices it has a lot of energy gitu. Jadi ya akhirnya aku mulai memilih untuk becoming a producer. Dari situ aku mulai fokus ngejalaninnya, dan kemudian ada beberapa film yang aku produce gitu di Visinema barengan sama Mas Angga juga. Karena baik banget kayak gadis zaman sekarang itu choice paralysis. Hmm. Zaman dulu kan mungkin kita growing up kayak, oh, I only wanna be a teacher or apa gitu ya. Kalau sekarang kan kelihatannya kayak pilihan tuh banyak banget, kebanyakan Yes. malah. And sometimes itu menjadi kayak sesuatu yang menghambat kita untuk even act. Oh, daripada kita pilih, kita diem aja deh, aku bingung gitu kan. So I'm so curious, apakah ada momen ketika Teh Anggia kayak sure banget, oh emang path saya menjadi film producer adalah path yang benar, atau itu harus ada elemen hope? Nggak tahu deh. Mungkin dapetnya dari mimpi, enggak deh. Well actually lebih kayak one thing that's very funny adalah waktu kita ngerjain film Cahaya dari Timur, ternyata Cahaya dari Timur itu di-acknowledge dan mendapatkan Piala Citra kan waktu itu. Terus udah gitu Chico Jericho juga yang berperan juga mendapatkan Piala Citra sebagai pemeran utama pria terbaik gitu. Tapi waktu itu we're having a discussion, so after this dance what's next Iya. gitu. Itu kan sebuah bonus yang kamu dapatkan ketika kamu betul-betul mengerjakannya dengan sepenuh hati gitu. Tapi kemudian akhirnya menggelitik nih gitu. Kenapa sih kita harus bikin film gitu? So we have to create something that really matters. Iya. Itu yang penting gitu. Karena ketika kamu bikin film itu bukan cuma sekedar bikin aja Iya. gitu. Ketika itu jadi matters, so it's something that you have to tell to anyone, dan you have to know juga di universal truth-nya apa. Iya. Gitu. Di situ akhirnya kita mulai ngerasa oke, dan kita punya apa ya, big leap lah, big steps for that gitu. Akhirnya keluarlah Filosofi Kopi, yang kemudian kalau Filosofi Kopi itu menariknya adalah dia kan sebenarnya berangkat dari 14 halaman cerita pendeknya karya Mbak Dewi Lestari Iya. kan. Dan kemudian dia jadi project yang sangat menyenangkan, dan jadi project yang juga sangat personal gitu, karena kemudian kan turunan dan experience-nya bukan hanya film, lalu kemudian ada kedai kopinya. So it's a user generated movie. Jadi kita sebenarnya ngajakin teman-teman pembacanya untuk becoming one of the producer juga I love that. in digital. Jadi yang menarik tuh itu gitu. Terus ketika itu keluar, akhirnya aku kayak berpikir iya sih ini kayak menarik ya, dan I have to choose. Dan di situ aku langsung kayak oke, aku bikin keputusan untuk becoming a producer or a storyteller itself gitu. Dan sekarang di Visinema justru aku masuk ke divisi yang memang fokus untuk creating content for kids and family. So that's why we call it Visinema Studios. Jadi outputnya tuh ada film layar lebar, live action, ada animation, and also kita juga punya IP puppets yang namanya Domikado. Oke. So it's very important. Jadi Aku kan lihat tuh lucu menarik kan. banget, the Thank puppets, you. the characters very alive. Thank you so much. Nah itu jadi kayak sebenarnya balik lagi sih,
what's your purpose Iya, behind it gitu. bener. Dan ketika you believe with your purpose, please doing it with all of your heart gitu. It's not only passion gitu. Passion is another thing gitu kan. Tapi kalau kamu menjalani sesuatu dengan hati kamu, pasti keluarnya beda deh gitu. Aku suka sih that word purpose sih, karena sometimes emang kita sering kayak bingung dengan pilihan karena kita nggak pernah kayak reflect on ourselves kayak what is the purpose that we want to achieve, ya kan? Yes. So I think itu penting banget sih. Sometimes kayak dengan kesibukan dan juga keramaian media dan juga kehidupan, we don't reflect kan kayak apa sih yang kita mau achieve. And sometimes kayak kalau kita diem dengan diri sendiri, baru we can figure things out, ya Ya, kan? dan kadang mungkin yang kita suka lupa gitu ya adalah membaca maunya diri kita apa gitu, because there's so many noise ya out there gitu, maksudnya dari sosial media, pertemanan, lingkungan, keluarga, they have their own hidden agenda juga ke diri Iya. kamu gitu. But one thing for sure, please stick with yourself gitu loh, karena itu sesuatu yang mesti kamu kenali lebih dulu gitu. Nggak gampang sih sejujurnya, tapi It's not very easy gitu. Kadang-kadang kita justru being so hard with ourselves, but sometimes kita lupa buat dengerin sebenarnya hati kita tuh pengennya apa ya, diri kita tuh maunya apa ya. Because if you don't listen to your body or yourself, then they have to pick apa yang akan keluar kemudian secara output. Either way you become a very anxious kind of people, or very, how you call it, mungkin kamu bisa jadi orang yang super enggak pede gitu, atau kamu juga menjadi orang yang selalu merasa takut untuk membuat choices, padahal sebenarnya nggak boleh kita tinggalin tuh adalah diri kita. Karena dari awalnya kamu lahir tuh kamu adalah sebuah karakter individu dan entitas yang luar biasa magical. So why don't you grab your magic moments gitu loh. Jadi buatku itu paling penting gitu loh. Maksudnya buat Beb out there, please trust yourself gitu, karena you can do more gitu dengan cara-caranya. Dan kalau misalkan kamu bilang aduh kayaknya agak susah ya gitu, no, you have to seek the opportunity, you have to try it gitu loh. Ketika kamu lelah dan kamu ngerasa gagal, it's okay to be not okay, step up for a while, duduk sebentar karena kamu tahu yang mau dikejar apa. iya. So tadi kayak kamu bilang, dengan kamu duduk diam, mulai punya momen untuk bisa beresonansi kembali sama diri sendiri, it's something that most matters. So listen to yourself more carefully these days aja sih. So by the time kamu ingat masa kecil kamu, mungkin itu yang juga bisa dibuka jadi Pandora box. So you remember, oh ya dulu mungkin gue cita-citanya sebenarnya bukan jadi lawyer, but actually gue cita-citanya jadi chef. Then why not? Iya. But basic education is very important. Setuju. Untuk apa? Untuk kita bisa punya strategic kind of thinking sih. Fundamental thinking juga sih, Fundamental critical thinking. Map out, dan kamu juga bisa tahu first thing firstnya tuh kayak apa sih gitu. Makanya kenapa aku suka banget sama metodologi pelajaran dari kedokteran ya, karena sangat terarah gitu dan juga sangat terukur menurutku. Ternyata setiap pengalaman di hidup kita actually has purpose, ya kan? Yes. Yang mungkin kita merasa oh kedokteran udah gak pernah dipakai lagi, I'm sure it still follows you kan, skills ya, atau menjadi penyiar radio, sekarang kita lagi podcast gitu kan. Yes. Banyak hal yang kita mungkin gak bisa lihat at that moment, tapi when we look back baru kayak oh banyak loh yang bermanfaat ya Yes. di hidup kita. Indeed. Tapi pas masa remaja gitu ya, ada kebayang nggak I will become a film producer one day? Atau itu bukan cita-citanya, atau apakah udah ada passion towards it? Sebenarnya ngebayangin tuh dari dulu, pada eranya nih gitu. Pada era itu kan banyak banget video klip dan apa ya, kayak how you call it, kayak semacam acara series TV yang menarik, yang selalu bikin aku sebagai Anggia yang menonton acara tersebut atau menyimak video klip dan menikmati musik tersebut tuh the moment how the content being create gitu loh. Itu selalu jadi curiosity terbesar aku gitu loh. Jadi kayak mungkin dari awalannya memang pengen banget terlibat jadi people behind the scene, become a creator itself gitu. Nah mungkin awalan passionnya tuh di situ gitu loh. Terus purpose-nya kan itu ya, bisa menghasilkan sesuatu yang berguna at least untuk menemani banyak orang gitu. Dengan sekarang aku di Visinema Studios, harapannya IP atau konten yang kita keluarin tuh bisa menjadi teman baik untuk anak dan keluarga Indonesia nantinya gitu. Oke. Jadi emang pengen banget tahu gimana sih caranya bikin kayak
puppet show kayak Iya. Sesame Street, dan I now we know. end up with I The love that Mikado though, the word gitu. curiosity. Karena sometimes kita nggak tahu sih, aku lagi reflecting a lot about myself. Sometimes pas kecil kan kita curious banget gitu kan. We have so many questions. Tapi I feel like as I get older jadi kayak less curious. Karena kita merasa oh aku udah tahu semuanya gitu. Everything bite-sized information gitu kan. Nah So I itu yang think, menurutku juga jadi pelajaran penting. So the moment when you step up, wanna know about something, so ada proses di mana anak kecil itu kan tidak pernah lelah untuk belajar. So I do believe with this one process, I call it learn, relearn, and unlearn. So 3 tahap itu yang menurutku jadi pegangan aku sampai sekarang. Kayak misalkan, oh kamu kan udah misalkan nge-produce beberapa film, berarti untuk next filmnya berarti ya kamu kayak ibaratnya tutup mata dan you know how to do it. Well actually not, karena setiap film itu pasti juga beda-beda treatmentnya gitu, dan apalagi genrenya, target marketnya, ceritanya seperti apa, apalagi kamu akan berkolaborasi dengan banyak orang, dengan banyak vision, dan kamu juga harus punya triangle system bersama director, penulis gitu kan. And you have to know how the process untuk kamu juga bisa detach dari kemahatauan kamu. So those 3 process, learn, relearn, and unlearn is very important for me right now. oke, I love that. Itu juga bisa diterapkan di daily life juga kan. Exactly. Learning, unlearning, relearning. Tapi mungkin pas masa transisi ya dari kayak dokter gigi menjadi film producer, apakah kayak pernah ada kerasa keraguan atau mungkin external pressure? Apa sih kayak tantangan terbesar ya? Because I can't imagine kayak misalnya aku sedikit kan pulang dari US, I study economy, terus masuk membangun rahasia gadis, kan pasti ada kayak insecurities dari diri sendiri ataupun dari external forces gitu kan. Boleh cerita sedikit gak? Curhat sedikit gitu Tanggi ya tentang transition point itu. Kalau ngomongin transition point, of course selalu akan ada banyak pertanyaan gitu ya, dan pasti juga aku juga banyak kayak bisa nggak ya gitu, ini bener nggak sih gitu, kayak harus banget nih gue jalanin gitu, Iya kayak kan? lo woke up like this ya nggak yang langsung kinclong, I tapi kayak know, I do that every day. ya I know kayak tissues everywhere, tears everywhere gitu, but Nggak bisa along the tidur way, gitu ya. kayak mungkin ada sesuatu yang menarik ya. Sebuah terapi yang very cliche, but it's actually helps you a lot when you do the journaling kind of things. Jadi kadang kamu bisa buka lagi kayak sebenarnya mimpi kamu tuh apa gitu, impian kamu tuh apa. Aku kadang ngebedain mimpi dan impian. Kalau mimpi tuh it's something yang ya udah kamu akan tidur terus, nggak akan kamu kejar. Tapi kalau misalkan impian, it's something yang kamu harus pursue it gitu loh, dan you have to wake up and reach it gitu. Nah di situ tuh lumayan tuh aku banyak diskusi sih sama diri sendiri, di luar aku diskusi sama orang tua, sama pasangan, or a friend yang emang aku juga benar-benar trust gitu, dan sambil juga belajar buat cari tahu kali ya, maksudnya the opportunity of the thing yang akan kamu kerjain tuh kira-kira akan apa. Because simple banget sih, kayak ketika kamu nggak nyoba tuh kamu nggak akan pernah tahu end up-nya di mana gitu. Because selalu akan ada banyak endless possibilities, but at least you have to try one. Ya, Give it a shot man gitu. benar. Jadi begitu kamu give it a shot dan you ready up for it, ya udah you put all your energy on it and you believe the things of manifestation juga akan kejadian Iya, gitu. setuju. Dan ada satu mantra yang menurutku ini menarik gitu ya. Simple banget. Ini adalah sebuah pertanyaan yang hopefully ini bisa juga ngebantuin para babes juga gitu ya. What else is possible? So itu kayak ngebukain the opportunity for the universe untuk ngasih all the energy untuk bisa bantu kamu pick the right thing gitu loh. Mungkin nggak kelihatan benernya sekarang, tapi kalau kamu bener-bener ngejalaninnya dan resultnya juga akan kejadian, kan nggak dalam waktu hitungan 1 kali 24 jam kan gitu. Tapi kan apa yang kamu kerjain nggak akan ngecewain gitu loh hasilnya, ketika kamu tahu again your purpose. What apa. else is possible? Itu mungkin kita mikirin buat rahasia gadis juga ya di sini. What else is possible for us? What else is possible buat hidup kita ya? Karena sometimes emang diri kita sendiri sih yang stop ourselves from going gitu. Iya. Apalagi pasti baik banget di sini yang sering overthinking, nggak tahu kayak choice yang bener yang mana. Karena aku ingat banget my dad pas zaman setelah kuliah, aku kan lagi kayak aduh karirnya apa ya, aduh kerja di mana, itu kan pertanyaan yang paling at that time burden your thinking gitu kan. Terus aku ingat banget my dad bilang, Del jalanin aja gitu, kesempatan yang terbuka jalanin aja, because kita nggak pernah tahu kok jalan hidup kita kayak gimana gitu, dari satu pintu ke pintu yang lain. Kalau
itu pun tutup juga nggak apa-apa gitu kan, which I think was very relieving karena sometimes kayak zaman remaja atau early 20s kita mau have everything figured out, ya kan? Yeah, Kita mau ada true. kayak our 20-year life plan figured out. Yes. Zaman-zaman what we call the quarter life crisis, ya kan? Dan you Pernah have to gak? know your Iya, blueprint juga bener. kan Teh Anggia gitu. tuh kapan tuh ada moment quarter life crisis gak in your life? Or maybe multiple quarter life crisis gitu ya? Kalau aku ngerasa each steps of the way it's always been a crisis. Tapi kayak aku ngerasa those kind of crisis actually shape you become what you are today gitu loh. Jadi itu justru ngelatih intuisi, never forget about your intuitions gitu untuk di shape lebih tajam lagi untuk bisa ketemu sama solusinya gitu. Dan menariknya ya that's life gitu, life what it is gitu ya. Ketika kamu ketemu sama banyak challenge ya berarti kamu hidup gitu, dan ketika kamu hidup berarti kamu memaknai apa yang kamu lakukan hari ini gitu. But one thing yang aku pelajarin sampai hari ini, you just only control what you can control. Kalau ada That's so sesuatu yang good. kamu gak bisa kontrol, you just put it on the other box and focus on one thing that you can control. Karena apa yang terjadi hari ini juga gak mungkin kejadian di besok gitu kan. Apa yang terjadi di kemarin juga gak mungkin kejadian di hari ini. So what I believe right now adalah belajar untuk mulai berkesadaran dengan harmonis gitu. Jadi emang berusaha untuk memilah mana sih yang sebenarnya memang jadi harusnya apa ya yang kamu prioritaskan gitu. Jadi ketika kamu tahu ini prioritasnya, at least you put 5 top list yang jadi priority kamu, and the other juga akan selesai dengan sendirinya kok gitu. I mean like ketika kamu ngerasa nggak nyaman juga, nggak nyamannya kamu kan hari ini nih ya. Iya. Ketika kamu bisa berpikir lebih tenang, lebih mindful, you have find the solutions, ya udah kamu akan ketemu sama cara yang lebih menyenangkan lagi gitu. Just hug yourself more Iya. sih. Maksudnya itu yang kadang kita lupa gitu. Maksudnya ini berdasarkan pengalaman aku ya gitu. I've been 25 years old juga in a way back then gitu. Jadi kalau aku boleh pesen sih, Apa tuh? lebih banyak bisa ngehargain diri sendiri daripada kita kenceng Kritis banget sama diri diri sendiri ya. gitu. Dan satu hal, jangan pernah lupa buat bahagia aja I love gitu. that. Iya sih, karena sometimes kita malah kayak mau achieve atau mau, nggak tahu sih, kita mikirannya kemana-mana, kita lupa the Yeah. simple thing of bahagia. I Try love to that. enjoy the simple things aja in gitu. life gitu Apa ya. sih, misalkan kamu bisa bangun tidur, terus udah Gratefulness is gitu. key sih, I think. Ya, gratitude and gratefulness is one thing gitu ya. Dengan kamu bisa belajar bernafas when you feeling very anxious, coba balik lagi ke nafas. Try to figure it out everything gitu. Kadang-kadang mungkin ketidaknyamanan kita itu kan adalah hasil dari sebuah ekspektasi gitu. Justru ekspektasi itu yang membuat kita jadi tidak nyaman sama kita hari ini misalkan, atau sama hasilnya misalkan. Tapi bukan berarti nggak boleh punya ekspektasi, but manage your expectation gitu kan. Kita selalu ngalamin ada failure, tapi kan ketika ada kegagalan bukan berarti kamu gagal total Bener. loh gitu. It's Ya never udah permanent. gitu. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini juga nggak selama-lamanya hadir untuk kita kan. Just try to enjoy every single minute moment of of your it. days aja sih. Seneng banget, kayak rasanya kayak dapat crash course on wellness and crash course on life lessons dalam 20 Hopefully menit ya. ini. No, very helpful. Tapi aku admire banget karena Teh Anggia kan juga bukan cuman hanya producer, tapi juga president of VP Cinema, punya family and kids content, ya kan. Aku curious sih, kayak sekarang anak-anak zaman sekarang kan pasti selalu berkembang differently kan, 10 years ago, 20 years ago. Gimana sih mungkin buat teman-teman yang di sini kayak interested in the content industry, creative industry, gimana sih selalu membuat konten yang relevant for kids, dengan juga taking into consideration the changes of kayak child development zaman sekarang atau child behavior zaman sekarang yang selalu main TikTok and so on. Yeah. How do you figure that all out gitu? So one thing for sure, waktu itu kenapa akhirnya kita juga bisa punya divisi yang fokus terhadap konten anak dan keluarga tuh memang again ya, pandemi changes everything gitu. Dan di situ adalah momen dimana aku ngerasa anakku mendapatkan
kondisi bahkan semua anak di dunia rasa-rasanya dirampas golden age-nya, golden period-nya gitu untuk tidak lagi menikmati sekolah bersama teman-teman. How come ada anak umur 4 tahun atau 5 tahun harus kembali ke rumah dan menikmati pelajaran dengan online. So that one thing yang bikin aku sama Angga gak bisa tidur gitu loh. So that's kind of kegelisahan yang berangkat dari personal issues, our domestic issues yang kemudian melahirkan these divisions Visinema Studios gitu. Dan di sini aku adalah chief content strateginya gitu. Dan waktu itu Mas Angga juga nge-challenge kita gitu, apa yang bisa kita bikin ya kira-kira untuk konten anak dan keluarga. Dan came along puppet shows, aku sama Rian Adriandi kreatornya, dan kita beri nama Domikado gitu. Jadi sebenarnya adalah yang kita lakukan riset ya, seperti mencari data, dan memang pada kenyataannya kurang dari 1% konten anak yang bisa dinikmati oleh anak dan keluarga, maksudnya konten yang baik ya. Dan kemudian kan yang menarik adalah anak itu tidak bisa menikmati konten itu sendiri tanpa ada pendampingan daripada orang tuanya gitu. Dan itu menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena disitulah terbentuk ruang diskusi antara anak dan orang tua. You become more closer with yourself, tapi juga you become more closer dengan anak kamu gitu. Karena kalau kita punya anak, it's a lifetime commitment gitu. Dan di situ kamu akan benar-benar belajar to get to know yourself. Karena nggak ada tuh istilahnya kalau zaman dulu teh mode bloodnya gitu ya, atau to do listnya gitu, atau the dummies untuk bisa ngejagain anak gitu. Tapi yang mesti belajar tuh justru buat aku orang tuanya, bukan anaknya. Jadi kita yang sebenarnya belajar banyak dari anak. Dan di era digital kita tidak bisa membuat mereka jauh dari konteks-konteks digital karena ini eranya. Tapi bentuk konten digital konten apa yang tepat untuk mereka tonton, untuk mereka mainkan, itu kan sebenarnya kita yang bisa kasih arahan gitu. Dulu betul aku adalah orang tua yang kayak aduh kayak gue gak akan deh ngasih anak gue nih kalau lagi makan misalkan nontonin konten di digital gitu ya. Tapi when you become a mother itself juga kayak iya juga gue perlu juga nih ngasih gitu. Cuman konten apa sih yang sebenarnya tepat buat mereka? I think itu yang kita juga mesti consider gitu. Jadi emang prosesnya ya kayak gitu. Dan di dalam tim kita juga kita punya tim riset dan development untuk create the module itself, karena nggak cuma serta-merta oh ini lucu ya bikin aja gitu, tapi nggak, we have to admit bahwa di dalam juga ada beberapa steps yang kita lakukan juga gitu untuk membuat konten anak dan keluarga tersebut. Dari semua kayak riset yang you've done untuk konten anak-anak, ada gak beberapa kayak values, life lessons, nilai-nilai yang juga Teh Anggia mau terapkan untuk anak sendiri? Udah umur berapa sih Rigel? Rigel actually now is dia 8 tahun Oh gitu. udah 8 ya, oke. I heard same birthday. Iya, sama-sama ulang tahunnya di tanggal yang sama, jadi we are Scorpios gitu. Dan menariknya adalah I learn a lot about many things dari Rigel gitu ya. Dan it's a very amazing moments or journey gitu. Kalau aku boleh bisa masuk ke kepalanya dia dan menyelami apa sih yang ada di kepalanya dia, I like to know gitu loh. Karena the curiosity of him tuh yang selalu membuat aku feeling more lively juga gitu. Maksudnya then you have your other purpose in life juga gitu. Dan Rigel itu banyak sekali memberikan inspirasi gitu buat aku gitu. Dan satu hal yang aku pelajarin ketika aku dan Mas Angga memiliki Rigel itu, kita percaya apa sih yang sebenarnya bisa maximize dia punya potential di hidupnya dia gitu. Maksudnya we let him have a choices, because choices buat kita adalah sesuatu yang gak boleh kita rampas dari dia gitu. Itu adalah hak pribadinya dia gitu ya. Dan dengan kita tahu dia bisa tumbuh menjadi anak yang mandiri, di situ tuh adalah sebuah bekal kemudian untuk dia bisa hidup. Karena what most really matters adalah resilience gitu kan. Setuju. Itu bisa jadi modalnya dia juga untuk bisa ngadepin dunianya. Karena kita sadar betul dunianya beda sekali sama dunianya kita gitu. Dan persaingannya juga tentu berbeda gitu ya. Jadi yang kita pengen kasih tahu ke dia adalah more into life skills gitu. Sensorik, motorik itu sesuatu yang memang kita udah harus
kasih dari rumah. And one more thing for sure adalah gimana cara kita bisa menumbuhkan empati terhadap anak kita, itu tugasnya kita orang tua di rumah gitu. Dan ya it takes a village sebenarnya buat raising a kid gitu loh. That's why kenapa aku pengen banget makin banyak konten kreator yang juga banyak menciptakan konten yang baik untuk anak dan keluarga nantinya gitu, karena ya mereka tuh masa depan bangsa gitu loh. Jadi ya I think itu sih gitu. Dan aku juga selalu ngerasa bahwa yuk kita sekali-kali belajar untuk memberikan kuping kita untuk mendengarkan maunya mereka, bukan maunya kita gitu loh. Karena in a way udah bukan hidupnya kita, ini hidupnya mereka, hidupnya Rigel gitu. So I'd like to have more discussion aja sih sekarang sama Rigel gitu. Tapi ya dia juga harus belajar comply sama kondisi-kondisi tertentu gitu. Karena ya tentu akan ada rules di dalam rumah, rules di sekolah, ya itu kan yang sebenarnya jadi challenge, gimana dia bisa comply sama itu. Tapi kalau ngomongin soal rules di rumah kan sesuatu yang sebenarnya kita bisa Iya, diskusikan pasti. gitu. Banyak banget di Rahasia Gadis itu kayak lagi dilema gitu sih, Teh Anggia, di mana mereka merasa kayak ketika aku menjadi seorang ibu, apakah saya masih bisa berkarir, ya kan? Even me, I'm actually getting married this year. Yay! And So akan menjadi happy. peran bukan hanya as someone's daughter, tapi one day or even this year menjadi seorang istri gitu kan. Terus mungkin mudah-mudahan tahun depan jadi seorang ibu. Amin. Pasti kan amin. Pasti kan banyak pemikiran aja sih sekarang Ya. kayak can I still have it all, ya kan? Can I be a wife but also be a mom, a good mom, but also have a career gitu. Apakah pernah ada dilema itu, Teh Anggia gitu, ketika mungkin menjadi istri atau ketika Rigel was born, pernah gak kayak should I stop? Yeah, of Gimana? course. That kind of wonder things itu selalu crossing my mind juga gitu kan. Satu-satunya orang yang bisa kamu ajak bicara kan diri kamu ya gitu. Dan balik lagi, sebelum kamu becoming a mother, becoming somebody else's wife, you are you. So remember your path, remember your dreams. Itu penting banget, karena ketika menjadi seorang ibu bukan berarti kita menenggelamkan mimpi kita. It's not true. I believe when you can pursue it, then you can pursue it. Cuman mungkin akan ada masa di mana kamu bukan mengalah, tapi kamu memilih itu yang paling utama untuk kamu lakukan. Jadi kalau pada kondisinya waktu itu aku sempat 3 bulan cuti, karena aku waktu itu keen on menyusui Rigel ya, ASI gitu. Dan I'm very happy and I'm very proud of myself, karena aku juga bisa menyusui Rigel tuh 2,5 tahun. Oh wow. And I was so happy doing it gitu, karena pada zamannya aku cuman dapat ASI dari ibu aku tuh 2 bulan gitu. Terus kayak dan aku percaya gitu ya, kalau aku bisa ngelakuin itu, aku pengen bisa ngelakuin itu ke Rigel gitu kan, my dreams fulfill. Tapi ternyata di konteks tersebut juga menarik untuk pertumbuhan daripada culture di company kita. Kalau di Visinema kita punya yang namanya maternity leave. Kalau dulu aku kan semua berdasarkan pengalaman ya, aku cuti 3 bulan, ternyata kita ngerasa 3 bulan tuh gak cukup loh untuk seorang ibu bisa berkenalan dengan dirinya dan berkenalan dengan anaknya. Lalu kita bikin regulasi di kantor, ada maternity leave buat 6 bulan. Dan itu berlaku untuk semua perempuan di Visinema. Tapi untuk laki-lakinya juga ada, we call it paternity leave Wow, gitu. itu very rare sih to have a Jadi paternity leave. ada 1 bulan masa cuti di mana bapak baru itu berhak untuk libur gitu. Kenapa? Karena di momen pertama kita becoming a mother, itu perlu sekali disupport sama suami. Benar. Gitu. Dan ketika pasangan kita bisa nge-support kita, kan kita bisa ganti-gantian ya. Iya. Gitu. Jadi kayak it's something yang really matters. Nah, apa yang aku alamin di kehidupanku tuh juga ternyata punya banyak pengaruhnya terhadap culture di Visinema itu sendiri. Dan itu yang aku sama nggak percaya gitu, bahwa kita nih manusia yang lagi belajar berkenalan dengan manusia baru gitu. So we have to have it gitu kan, more time untuk lebih mindful ngejagain anak kita. Dan kalau misalkan jadi istri, it's something yang juga berbeda ya gitu. Maksudnya menjadi istri juga bukan berarti kita melupakan diri kita atau 24 jam terus-terusan merhatiin suami kita, karena pada akhirnya semua akan pada porsinya kok gitu. Bukan kamu terus loh yang merhatiin suami kamu, in a way suami kamu juga harus merhatiin kamu dengan porsi yang memang sesuai dengan love language yang kalian punya gitu. Dan I think it's something yang menarik gitu. Jadi buat aku, you don't have to be afraid for becoming a wife or becoming a mother gitu. Apakah mimpi kamu akan hilang gitu aja? Enggak kok. There's always a time to build up gitu loh. Jadi aku percaya rezeki itu
kalau emang itu punya kamu akan datang ke kamu kok, I love that. asalkan kamu mengusahakan. Surrender di sini tuh bukan berarti kamu tidak berupaya. Iya. Justru being a surrender itu adalah kamu adalah orang yang lagi berupaya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang berkesadaran utuh. Itu sih. That was so good. It also kind of speak directly to myself. Yeah, because emang it's always a tough conversation, ya kan? Yes, true that. Tapi I really believe sih you're a whole woman pastinya, dan bisa multi roles aja sih di hidup ini, which I love. And aku suka banget juga how motherhood journey-nya Teh Anggia juga influence career, ya kan? Bukan cuma karir yang influence motherhood journey. Tapi I wanna switch a little bit to your love life. Karena it's so interesting, katanya udah kenal sejak SMP ya? Well, actually itu nggak sengaja ketemu. Oh, Jadi emang destiny kayak, dong. kayak baru ketemu lagi tuh ketika aku kuliah sih akhirnya ketemu Tapi udah sama kenal pas Angga. SMP? Kenalnya Sama yang kayak Angga? kenal gitu aja Oh, kayak know of each other gitu ya. kayak apa ya, kayak kenal temen nunggu dijemput lah di tempat les bahasa Inggris Oh my gitu. Jadi gosh, kayak so cute. akhirnya jadi kayak ketemu gitu. Terus ya udah gitu kan hilang gitu ya berapa lama, terus aku pas kuliah baru ketemu lagi gitu. Pacaran berapa lama Teh sebelum tying the knot? I think aku pacarannya tuh udah 8 tahun. Oh. Terus mungkin tahun ini kalau aku hitung gitu ya, aku umur pernikahan kita tuh di Mei nanti tuh 12 tahun. So we've been together for almost 20 years, yes. Wow, congratulations. Thank 2 you. decades. Oh wow. Gimana tuh kayak kerja sama dengan the same company, ya kan? Yeah. Dengan Mas Angga dan juga industri yang sama gitu. Apakah pernah affect your everyday? Karena kita dapat banyak pertanyaan di confession room tentang kayak, Kak gimana ya, aku boleh gak make my own business with my pacar? Atau Kak ada advice gak with my partners, with my friends gitu? Apakah ada advice dari Teh Anggia yang udah berjalan karirnya bersama suami? Well, actually it's quite a new challenge juga sih gitu. Tapi the thing adalah ketika you find that challenge, you want to absorb it or you want to observe it. So that's the questions. Kalau kamu akan absorb, so everything will become very messed up. Tapi kalau kamu mau observe and try to find solutions, then you become a great partner actually. Dan menariknya ketika kamu adalah pasangan gitu ya, tentu ada hal yang nggak bisa kamu hindari gitu, karena every single day kamu akan berdiskusi dengan orang yang sama. Mau tidur pun juga kamu suka nggak suka, mau nggak mau bisa diskusi soal kerjaan. So one thing itu dulu, bisa diterima atau enggak gitu. Dan tentu kadang-kadang di posisi tersebut ya you have to have not only compromise about each other gitu ya, tapi juga mesti punya sebuah apa istilahnya, kelegowoan kali ya gitu, untuk bisa memahami karakter yang memang sedang bertumbuh. Karena you guys actually grows differently every day gitu. Karena pasti caranya Angga bertumbuh sama aku bertumbuh juga beda gitu. Tapi kan pertanyaannya grow along or grow apart. Benar. Right? That's the very tough questions gitu. Dan menariknya adalah bisa jadi pekerjaan jeopardize your marriage gitu. Tapi kan ada banyak cara untuk belajar lebih bisa memahami, lebih bisa mendengarkan. Justru challenge yang terjadi itu adalah proses di mana kamu bisa bertumbuh. And as you know, growing pains, right? Tapi kalau misalkan kamu bisa memaknai proses bertumbuhnya, I think itu sesuatu yang akan mendewasakan kamu dan kamu lebih kenal lagi pasangan kamu gitu. Dan salah satu key-nya adalah komunikasi. Mungkin perempuan lebih suka daripada cari ribut gue diem gitu. But the thing is, suka nggak suka, a very tough discussion itu sesuatu yang mesti hadir di sebuah hubungan gitu. Jadi dari situ kamu bisa memahami maunya apa, sebenarnya kapan kamu you know when to stop juga gitu. Kadang-kadang kan nggak semuanya kamu harus hajar di depan ya kalau kamu punya disagreement gitu. But the thing is that's interesting point of view and this is my point of view gitu. Jadi kamu akan keluar with sebenarnya goalsnya sama, purpose-nya sama, cuman mungkin cara pikirnya aja yang beda. Tapi itu menarik gitu dan itu challenge ya gitu. Dan akhirnya itu ngelatih kamu juga bertumbuh secara sadar dan sabar gitu. Jadi sebenarnya it's your own choices gitu loh. Kalau kamu ngerasa pasangan kamu adalah pasangan yang bisa dijadikan partner,
for a lifetime, also in business, then why not? Yeah. Gitu, karena kan ya itu sesuatu yang akan kalian miliki bersama ya. Ya itu dulu sih, dan maksudnya belajar juga untuk bisa apa ya, setidaknya buat aku sih salah satu yang paling penting tuh adalah belajar menghargai dan tahu diri dan menempati posisi kalian gitu. Jadi ya kalau kalian harusnya bersama kan harusnya kalian saling Iya. backup ya, saling support dan sama-sama mau mengkritik dan menerima kritik itu Iya. penting. That's so Kadang mungkin good. yang bikin berantem adalah ketika kita nggak nyaman dikritik kali. Benar. So your egos sides itu pasti Ego akan is always a big muncul. problem. Gitu. Tapi kan bukan berarti jadi manusia nggak punya Iya. ego gitu kan. It's something yang sebenarnya adalah hadir gitu kan. Kayak kita percaya bahwa emosi itu ada karena kamu juga adalah manusia yang menciptakan banyak keinginan gitu. Tapi ya di posisi tersebut kita juga harus paham kapan kita mesti step down, kapan kita juga mesti step up. I think itu sih, dan ketika kita punya conversation yang menarik gitu ya, dan ruang diskusi yang sehat, I think all is well sih. Iya. Menurutku gitu. Tapi bukan berarti mudah ya. Iya. Gitu. Iya. Ya, it I takes a can- lot of courage aja sih. Courage, effort, communication, honesty, Yes. semuanya sih pasti. Iya sih, karena kemarin aku juga lagi baca artikel, katanya it's not only penting untuk mengetahui love languages, tapi juga sangat penting untuk mengetahui fight languages, ya kan? Karena some people emang cara berantemnya atau cara kayak konfliknya itu adalah untuk communicate, kayak have to Yes. confront. Tapi Iya. some people emang shut down, mereka nggak mau confront, ya kan? Iya. Jadi harus saling mengenal even that part of each other sih. Iya, dan which I kasih think is a ruang big aja part. gitu. Ya maksudnya kan those kind of thing juga nggak selalu terjadi di sebuah hubungan ya. Misalkan kamu sama sahabat kamu aja, kamu tahu sahabat kamu Pasti. lagi udahlah lagi gak bisa diajak ngomong, ya udah give them a time gitu loh. Dan I think a moment still itu akan ngebantuin kita juga buat bisa breakdown. Maksudnya it's something yang apa ya, it's a tricky part of having a Yeah. relationship with human. I'm sure, karena human kompleks banget, banyak emotions, banyak I mood. know gitu. Iya. Dan kita juga nggak pernah tahu apa yang ada di kepala pasangan kita kan. Mungkin Pasti. juga dia punya pressure dari pekerjaannya. Iya, that's Dan kita something juga I'm paham learning. sekali bahwa dia adalah kan si imam dalam keluarga ya. Tentu kan kalau yang menarik dari dalam sebuah pernikahan tuh the pressure is not always from the internal side kan. Juga kadang-kadang datangnya dari external sides gitu. External tuh bisa macam-macam banget gitu. Dan ketika kamu bisa lebih mindful ngadepin semua konfliknya, I believe kamu juga akan punya solusi yang lebih menyenangkan untuk Iya. kalian berdua gitu. Itu Karena sih. mindfulness bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga buat the harmony of the family, ya kan? Yes, exactly. Ada any exciting projects gak next up dengan Next ya? kayak either di Kids and Family atau mungkin bareng co-producers dengan Mas Angga mungkin? Well, Gimana? actually yang Bisa one thing yang very excited adalah next year tuh kita mau keluar our animation project. It's called Jumbo gitu ya. Dan memang proses bikin animasi juga proses yang baru lagi nih buat aku pribadi sebagai produsernya gitu. Karena biasanya kita kan syuting sama orang ya, sama manusia gitu. It's called live action gitu. Dan kemudian sekarang kita harus bikin animation, which sebenarnya kita udah punya juga dulu, namanya Nusa the movie. And then sekarang kita ngeluarin Jumbo. It's very excited buat Selalu bisa tetap bikin, berkarya. buat ngasih tahu ke teman-teman di Indonesia gitu bahwa film animasi itu nggak selalu buat anak-anak loh gitu, bahwa animation is actually a movie for everybody gitu. Dan I love hopefully that. tahun depan bisa dinikmati ya gitu. Dan ada beberapa project yang seru juga akan kita kerjain ke depan. Kalau yang buat sama Angga tentu ada, karena salah satu cita-cita terbesarku adalah create project lagi bareng dia, nge-produce lagi bareng dia. Karena terakhir aku nge-produce bareng Angga tuh film kita yang judulnya Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. So kalau kita comeback lagi, hopefully it will be something amazing I would juga. love to. Hopefully terjadi di tahun ini. Seru Gitu. banget. Itu I remember itu huge IP banget sih. And I'm so happy and excited. Mungkin last question untuk menutup today's curhat session. Mungkin ada satu pesan gak untuk gadis-gadis yang mungkin takut untuk cemplung ke dunia creative industry? Any advice that you would love to give? What I love to say is be more flexible
for yourself gitu, dan jangan pernah takut untuk meraih apapun mimpi kamu itu, baik kamu mau di bidang entertainment or becoming an entrepreneur or whatever ya, becoming a doctor. You have to trust yourself that you are doing your best. You are great and you are magical. I think that's it. I love that. Harus affirming yourself. Yes, true that. Okay. Before we end, kita biasanya selalu main kayak game rapid fire questions. Wow. Jadi nggak usah banyak mikir, langsung one sentence atau one word. Tapi pertanyaan nggak susah sih. All about you. Mungkin kita langsung mulai aja ya. So we Okay. end it with a fun note. Okay, Teh Anggia, apa sih yang membuat Teh Anggia bahagia hari ini? I breathe now. True. The little things. Okay, sebutkan 3 film Indonesia yang wajib ditonton. Wajib ya. Yes. Oke. Berat nih. Cuman 3 soalnya ya. Iya ya, karena aku banyak banget suka banyak Your top film 3 Indonesia. gitu. Salah satunya yang aku suka banget dan aku pengen banget nonton lagi tuh Arisan. Terus udah gitu itu karyanya Technia Dinata. Terus aku juga suka banget sama tentunya Ada Apa Dengan Cinta. Klasik. Itu pas zaman-zaman Iya. aku SD SMP tuh. Seru banget, lumayan salah satu film yang menginspirasiku juga untuk berkarya ya, karyanya Mbak Mira sama Mas Riri. Dan terakhir Last one. yang aku suka banget kali ya, dan itu apa ya, very magical, very personal and very intimate. Aku suka sekali. Tapi ini maaf aku menyebut karya kami. Oh iya, nggak apa-apa Surat banget. dari Praha. Oke. Emang apa-apa sih, tiga-tiganya juga karya dari Visinema. We're perfectly fine. Aku nanti kita semua nonton nobar komunitas Soalnya rahasia gadis. Kalau Surat dari Praha tuh become more very personal journey buat aku, karena di proses membuat filmnya tuh aku lagi hamil Rigel. So it's very nice buat ngajakin Rigel kerja dari dalam perut. I love that, I love that. Okay, next question. Sebutkan animasi terbaik yang pernah ditonton Teh Anggia. Boleh dari karyanya Teh Anggia ataupun international. Okay. I would try to say Up. Oh, I was thinking the same thing. It was like a love story, tapi adventure juga, Seru classic. banget. Dan next one for me itu Soul. Atau tuh Yeah. deep banget. Dia very Ataupun deep. Inside Out. Emotions. Oh my god, And genius. also last one aku juga suka Luka ya. That was so It's more good. about Yeah, friendship yang Very kayaknya, good. unconditional Mudah-mudahan love of friendship. Animasi Indonesia bisa one day reach your favorites. Amin, amin. Oke, siapa sih karakter film yang paling berkesan buat Teh Anggia? Sulit ya, pertanyaan actually hard sih. Banyak banget. Siapa ya? Okay, I would say karakter yang ada di PS I Love You Holly. If you know her. Yeah, I know her. Kayak dia menarik banget ya, how she cope up with all the Grief, griefness loss, parts. falling in love again. Dia And fall in love falling again in nggak ya, love kan? with herself Herself, again, benar. itu sesuatu yang menarik buat aku. 2 last questions. Genre film apa yang menurut Teh Anggia paling berkembang pesat? Interesting ya. Indonesia. Dan menurutku yang paling berkembang pesat itu sekarang adalah oke, kalau misalkan horror and comedy is always a thing yang menarik ya gitu. Tapi kayaknya yang menarik juga buat bisa berkembang lebih pesat lagi, I think action ya gitu. Karena experience-nya beda nih gitu. I think Indonesia juga butuh banyak banget sih film action berkelas yang juga bisa bersaing dengan Hollywood juga. Bisa, amin. And lastly, apa hal yang paling bikin Teh Anggia bangga sama diri kamu sendiri? Apa ya? Deep questions to end the Deep to end questions this to end our rapid conversations fire, today. fire fast. Mungkin salah satunya adalah, I think I have to admit ya, kemarin aku nggak admit ini, ternyata sabar kali ya. I think itu. Itu yang aku harus belajar sih, kesabaran. Soalnya bikin film animasi ini tahun keempat, jadi kalau nggak sabar gimana ya? Bener. Well, thank you so much Teh Anggia Thank for you, being here and having this Adele. heart to heart bersama Yay. Rahasia Gadis. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa collab maybe. Kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Thank you so much Adele, and hoping semua persiapan marriage kamu juga Thank you. lancar Thank and you. all is well. Remember that. Thank you so much. Thank you for semuanya. having me. Thank Bye you, Beb. semuanya. See you. Thank you.